Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supardi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmanurul Hairani, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas sore B dengan NIM 28921500014 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi ekonomi mikro. Mari langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Ekonomi mikro atau disebut juga sebagai mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya pada saja dalam suatu produksi barang dan jasa. Nah, ekonomi mikro ini juga memiliki ruang lingkup. Yang pertama, ada interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya ada perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Yang ketiga, ada interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari cara konsumen membutuhkan uang dalam pembubuhan kebutuhan. Yang keempat, ada teori nilai guna, mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima, ada teori struktur pasar. Struktur pasar akan dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga barang yang ada di pasar, maka struktur pasar tersebut dikatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Nah, yang keenam ada elastisitas harga, mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. Yang ketujuh ada industri, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada pasar input, mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Selanjutnya ada teori ekonomi mikro. Yang pertama ada teori harga, teori produksi, teori distribusi, dan teori konsumsi. Nah, adapun kebijakan dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif dan strategis. Berdasarkan kebijakan pemerintah, ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Ekonomi mikro dapat membantu perusahaan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar. Contoh, tren produk. Dengan ekonomi mikro juga akan membantu memahami perilaku konsumen dan kebutuhan konsumen. Dengan ekonomi mikro juga akan membantu mengetahui perputaran produk. Di sini ada pertanyaan, bagaimana ekonomi mikro mempengaruhi jalannya bisnis? Yang pertama itu hukum penawaran dan permintaan. Suatu bisnis memperoleh keuntungan dengan berupaya memahami pola perilaku konsumennya. Ia mengamati interaksi antara produsen dan pembeli atau konsumen. Hal-hal yang mempengaruhi permintaan sendiri diantaranya harga barang, pendapatan konsumen, tingkat kebutuhan, serta minat konsumen. Yang kedua itu startup. Startup sebagai perusahaan baru yang berada dalam tahap penelitian serta pengembangan untuk menemukan segmentasi pasar yang tepat. Saat memulai bisnis, riset industri adalah hal yang sangat penting dilakukan. Analisa minat pasar bertujuan menyediakan dan mengembangkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan target. Yang ketiga, siklus ekonomi. Tingkat permintaan yang tinggi akan memicu kenaikan harga.
yang kemudian akan berpengaruh terhadap lebih sedikitnya jumlah anggaran yang dikeluarkan. Kemudian, saat jumlah penawaran melebihi jumlah permintaan, hal ini akan turut berperan dalam kemakmuran masyarakatnya. Yang keempat, biaya barang dan jasa. Dalam teori ekonomi mikro, perusahaan berupaya meningkatkan efisiensinya terhadap produksi berdasarkan kepada tingkat pendapatan tertinggi dengan memperhitungkan berbagai biaya tambahan namun hanya minimal saja. Nah, yang terakhir ini keputusan penetapan harga. Dalam ekonomi mikro terdapat harga keseimbangan atau harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva penawaran dan permintaan. Harga produk dan layanan ini kemudian akan berdampak terhadap banyak atau sedikitnya jumlah konsumen. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.